manusia. Itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Horas, selamat pagi bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita yang hadir di gereja kita ini, begitu juga kita yang hadir di rumah kita masing-masing beribadah secara live streaming. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dari kitab Keluaran, pasal 23, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Keluaran 23, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang pakar pendidikan agama Kristen mengatakan demikian. Kalau kamu mau hidup 6 bulan, tanamlah palawija. Kalau kamu mau hidup 1 tahun, tanamlah padi. Kalau kamu mau hidup 25 tahun, tanamlah kelapa. Kalau kamu mau hidup lebih dari 50 tahun, tanamlah pendidikan, pengajaran, nasihat di dalam dirimu. Selanjutnya, kalau kamu mau hidup selama-lamanya, tanamlah iman di dalam dirimu. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, 2 hal yang terakhir inilah yang diberikan Tuhan, diajarkan Tuhan kepada umat Israel dalam firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini. Minggu ke-8 sesudah Trinitatis. Sebelum Tuhan membawa masuk umat Israel dari tanah perbudakan Mesir ke tanah Kanaan, Tuhan memberi pengajaran kepada mereka. Tuhan menanamkan pendidikan, Tuhan menanamkan nasihat, bahkan Tuhan menanamkan iman kepadanya kepada umat Israel. Agar mereka dapat hidup bahagia, agar mereka dapat menjadi teladan
di negeri yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Dan agar mereka dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Namun ironisnya ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kenyataannya umat Israel itu menolak. Umat Israel itu menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Umat Israel itu tidak menerima apa yang diajarkan, apa yang ditanamkan Tuhan di dalam hidup mereka. Ditugu nasida tualangulu, alai laudo nasida tutalaga. Tuhan membimbing mereka ke tempat yang baik, ke tempat yang benar. Tapi mereka menuntun dirinya sendiri ke tempat yang tidak benar. Sering hidup kita pun, ibu bapak saudara-saudari, seperti perilaku umat Israel. Sering hidup kita tidak jauh dari perilaku umat Israel. Inilah yang mau diingatkan firman Tuhan hari ini kepada kita. Tuhan membekali Israel dengan hukum-hukumnya, dengan nasihatnya, dengan pendidikan, dengan iman kepadanya atau dengan firman-Nya, agar umat Israel itu hidup berkenan kepada Tuhan. Agar umat Israel itu hidup sejahtera, bahagia selama-lamanya. Dan Israel yang dimaksudkan dalam bahasa sekarang itu adalah kita-kita. Saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang berani mengklaim dirinya sebagai Israel baru pada saat ini. Tuhan mau mengingatkan umat Israel dahulu dan sekarang yang di dalamnya kita terhisap di dalam sebutan Israel sebagai umat pilihan. Bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan. Umat kepunyaan Tuhan. Untuk itu mereka harus menunjukkan hidup yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Ada beberapa hal yang mau diingatkan nas firman Tuhan hari ini kepada kita. Kepada saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Pertama, itu bisa kita lihat dari firman Tuhan yang kita dengarkan tadi atau yang kita baca dalam Alkitab kita. Nah, sini mengingatkan kita untuk janganlah engkau, kalau disebutkan engkau, mari kita tarik kepada diri kita juga, mengatakan janganlah kita berbohong. Bahkan jangan sampai menjadi saksi dusta di dalam kehidupan kita. Janganlah engkau, janganlah kita, janganlah saya, janganlah Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian berbohong. Bahkan jangan sampai menjadi saksi dusta. Atau dalam bahasa keren sekarang, janganlah menjadi sumber hoaks, berita yang tidak benar. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita pikir-pikir, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita menganggap sepele berbohong itu, sepele hoaks itu, ini bisa menjadi bom waktu suatu saat bagi kita. Bisa menjadi malapetaka besar kalau kita tidak wanti-wanti dari sekarang sikap berbohong itu, sikap hoaks itu. Menurut informasi, katanya salah satu negara yang hancur porak-poranda di Timur Tengah sekarang ini, itu diawali dengan saksi dusta. Itu diawali dengan berita hoaks yang terus-menerus dilakukan. Dan pada akhirnya menjadi kehancuran di dalam negara itu. Jadi ini yang pertama mau diingatkan firman Tuhan ini kepada kita, kepada saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, janganlah berbohong. Janganlah menjadi saksi dusta, janganlah menjadi sumber hoaks di dalam hidup kita. Sebaliknya nak sini mengajak kita untuk mulailah berkata benar. Beranilah berkata benar, sekalipun itu mungkin tidak mengenakan
bagi kita dan bagi sesama kita. Berkata benar itu dalam prakteknya tidak mengenakan bagi kita dan bagi orang sekitar kita. Tidak menyenangkan. Bahkan harus kita tingkatkan lagi, kita harus berani menjadi saksi kebenaran itu. Sehingga dengan demikian, hoak itu, saksi dusta itu, kata berbohong itu bisa kita patahkan. Atau dalam kata sederhana Nats ini mengajak kita, yang pertama untuk tidak diam terhadap yang salah. Untuk tidak melakukan pembiaran terhadap yang salah di dalam kehidupan kita. Banyak sekarang orang tidak peduli dengan sekitarnya. Tapi melalui firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, mulailah peduli. Mulailah peduli dari hal-hal yang kecil. Karena dari hal-hal yang kecil inilah kita akan bisa sampai kepada hal-hal yang besar. Mustahil kita langsung bisa melakukan hal yang besar kalau kita tidak mulai dari hal-hal yang kecil. Itu yang pertama, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang mau diingatkan Nats ini kepada kita, kepada saya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Yang kedua, Nats ini mengingatkan kita untuk jangan engkau atau saya tarik kepada kita, jangan kita menginginkan harta milik orang lain yang bukan milik kita. Atau dalam bahasa yang agak kasar, jangan kita mencuri milik orang lain. Tetapi sebaliknya, menjaga milik orang lain itu. Merawat milik orang lain itu. Artinya Nats ini mau mengajak kita, saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dengan larangan jangan menginginkan harta orang lain, jangan mencuri, mengajar kita untuk hidup bersyukur apa adanya. Mengajak kita, saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, bersyukur untuk apa adanya yang ada di dalam diri kita. Mensyukuri apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita. Dan sekaligus juga ini menantang kita untuk tidak mudah sirik melihat orang lain di dalam keberadaannya. Ada itu istilah SMS ya, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Seharusnya itu sudah tidak ada lagi dalam diri kita. Itu ciri manusia lama. Itu ciri manusia duniawi. Tapi ciri kita sebagai orang percaya itu sudah tidak harus ada lagi. Kalaupun itu mau muncul, mari kita tekan itu. Hei, kau sudah saya tinggalkan. Hei, kau sudah tidak di sana lagi. Sudah tidak ada dalam diri saya lagi. Bersyukur kita akan dapat hidup dengan apa adanya. Dengan hidup bersyukur Ibu Bapak, kita akan dapat hidup dengan apa adanya. Jangan menunggu harus ada inilah dulu, harus ada itulah dulu baru bisa bersyukur. Jangan-jangan kita tidak bisa bersyukur. Kalau kita menuntut harus seperti ini dulu saya baru saya bisa bersyukur. Harus adalah dulu ini baru saya bisa bersyukur. Kalau ada tuntutan seperti itu, sekarang mari kita hapuskan itu. Tapi dengan apa yang ada dalam diri kita, dalam hidup kita, kita harus mampu bersyukur. Karena dengan bersyukur, apa yang kita inginkan itu pasti bisa pelan-pelan kita hadirkan dalam hidup kita. Tapi kalau kita tuntut itu terlebih dahulu, jangan-jangan hidup bersyukur itu tidak akan sampai di dalam diri kita. Jadi jangan ada statement di dalam diri kita, saya harus sudah seperti ini dululah, baru saya bersyukur. Baru saya memuji Tuhan, baru saya datang ke gereja, jangan. Tapi dengan keadaan apa adanya kita sekarang, mari kita bersyukur, mari kita memuji Tuhan, dan dengan demikian Tuhan pun akan memperhatikan apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita.
Ini artinya juga ibu bapak saudara-saudara sekalian, mengajak kita untuk mampu mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Jujur saya katakan ini pengalaman saya sebagai anak yatim sejak dari kecil. Ibu-ibu orang Batak itu sangat luar biasa mencukupkan dirinya dengan apa yang ada padanya. Ini satu kelebihan dari ibu-ibu orang Batak. Dia mampu mencukupkan dirinya dengan apa yang ada padanya. Jadi perilaku seperti ini patut kita teladani di dalam hidup kita. Ini juga nasihat kepada anak-anak sekarang yang menuntut ini itu, baru seperti inilah, sesudah ada ini itu. Jangan. Tapi belajarlah dari itu satu pemberian yang luar biasa dari Tuhan kepada ibu-ibu orang Batak yang mampu mencukupkan dirinya dengan apa yang ada padanya. Sikap ini bukan berarti menerima. Sikap seperti itu bukan berarti pasrah. Tapi itulah dulu yang ada, itulah dulu yang disyukuri, itulah dulu yang ada, itulah dulu yang dipergunakan. Tapi tetap berusaha untuk meningkatkan kehidupannya. Atau nak sini juga mengajak kita untuk mampu mengendalikan diri, bukan dikendalikan. Untuk mampu menjadi subjek atas apa yang ada di sekitar hidupnya, bukan menjadi objek. Ironisnya banyak kita sekarang sebagai orang percaya yang sejatinya diciptakan Tuhan menjadi pengendali sebagai subjek, berubah menjadi objek atau yang dikendalikan. Ini berawal dari keinginan kita untuk sesuatu yang tidak patut ada di dalam diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, nak sini mengajak kita ibu bapak saudara-saudara, janganlah kita, saya bapak ibu saudara-saudara menerima suap. Karena suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara yang benar. Janganlah engkau menerima suap karena suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara yang benar. Atau sederhananya, nak sini mengajak kita untuk janganlah menjadi orang atau pribadi yang merusak yang baik. Janganlah menjadi orang atau pribadi yang merusak yang benar, yang ada di dalam kehidupanmu. Tapi jadilah orang yang mempertahankan kebaikan itu, kebenaran itu di dalam hidupmu. Dikatakan suap membuat yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Dan hal ini sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang sudah menciptakan yang benar itu harus benar, tapi oleh suap itu diputarbalikkan. Dan ini satu hal yang sangat tidak diinginkan Tuhan. Kebencian sangat bagi Tuhan. Hal suap itu menjadi sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Karena apa? Karena suap menjadikan sesuatu yang baik menjadi tidak baik, menjadikan yang tidak baik menjadi baik. Yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Padahal itu sangat bertentangan dengan kodrat ilahi. Karena kodrat ilahi itu menciptakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tapi oleh suap itu diputarbalikkan. Jadi suap adalah satu tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sehingga suap itu menjadi satu kebencian di hadapan Tuhan. Dan kita anak-anak Tuhan diminta untuk menjadi penentang suap di dalam keberadaan kita. Itu yang ketiga mau diingatkan
nats ini kepada kita. Yang keempat, nats ini mengajak kita, kalau tadi ada 3 larangan jangan, sekarang yang keempat, keharusan yang harus kita lakukan. Mengajak kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian melakukan yang baik, melakukan yang benar, melakukan perintah Tuhan itu di segenap aktivitas hidup kita. Dan itu maunya kita awali dari dalam hati kita, dari dalam pikiran kita. Sehingga dengan mengawalinya dari sana, maka kita pasti akan bisa melakukannya. Dikatakan di sini oleh firman Tuhan ini, kita salah jika kita mengetahui yang baik tetapi tidak melakukannya. Saya percaya, sebagai orang percaya yang sudah memiliki pengetahuan, pendidikan yang ada pada kita saat ini, saya percaya bahwa secara naluri kita pun, ya, secara nalar kita pun, secara nurani kita pun, jadi 3 aspek ini ya yang ada dalam diri kita, secara naluri, secara nalar, secara nurani, kita pasti tahu apa yang baik dan yang benar itu dalam hidup ini. Ya. Sebagai orang percaya yang sudah dibekali Tuhan dengan iman atau yang sudah memiliki pendidikan secara naluri, secara nalar, secara nurani, pasti kita sudah mengetahui apa yang baik dan yang benar itu dalam hidup kita. Karena itu mari kita harus memperhatikan itu, mendengar itu dan melaksanakan apa yang dikatakan, dituntut dari naluri itu, dari nalar itu, dari nurani kita itu, untuk kita konkretkan di dalam hidup ini. Menariknya, sikap ini dilakukan bukan hanya kepada manusia, ya. Itu tadi dari firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan. Bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada setiap ciptaan Tuhan. Orang percaya itu mempunyai tanggung jawab untuk memelihara ciptaan Tuhan, bahkan memperbaikinya jika ada yang salah, jika ada yang tidak benar. Saya baca dulu ayat 5 menunjukkan hal itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Kata keledai itu disebut dia. Ini luar biasa juga. Ini sesuatu juga yang harus kita terapkan, keadilan itu, kebenaran itu kepada segenap ciptaan Tuhan. Jadi bukan kepada sesama manusia saja, tapi kepada segenap ciptaan Tuhan kita harus tegakkan kebenaran dan kebaikan itu. Kalau dalam nats ini Tuhan mengingatkan Israel agar kehidupan mereka di tanah Mesir menjadi pelajaran, itu ayat terakhir dari nats ini. Tuhan mengingatkan Israel agar mereka jangan lupa bagaimana hidup mereka dahulu. Dengan mengingatkan hidup mereka dahulu di tanah Mesir, pasti ini akan menolong mereka melakukan yang jahat. Menolong mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan orang lain. Seperti yang mereka alami di tanah Mesir dahulu kalanya. Luar biasa firman Tuhan hari ini mengingatkan umat Israel atau mengingatkan kita juga agar kita juga mengingat masa lalu kita. Terlebih kepada masa lalu yang menyedihkan. Dan diajak belajar dari masa lalu yang menyedihkan itu untuk tidak terulang lagi dalam kehidupan kita atau untuk tidak terulang dalam kehidupan orang lain, dan kita terpanggil terlibat, berpartisipasi untuk memperbaikinya. Memang ada sisi negatif juga dari mengingat masa lalu ini ya. Terlebih kalau sesuatu yang menyakitkan. Saya ambillah contoh dulu. Ada seorang bapak, waktu masa kecilnya dia sangat sulit makan. Sangat susah hidupnya. Lalu dia berprinsip kepada anak-anaknya untuk tidak mengalami hal seperti itu. Sehingga segala permintaan anak-anaknya dia sediakan. Asa unang songonau anak kokonina. Ini juga
menjadi sesuatu yang salah dalam menerapkan masa lalu, ya, masa lalu. Hati-hati juga menjadikan masa lalu sebagai suatu pelajaran. Ya. Tapi melalui masa lalu umat Israel ini Tuhan menantang umat Israel sebagaimana mereka mengalami yang tidak enak untuk memperbaiki yang tidak enak itu supaya jangan terjadi lagi kepada orang-orang masa kini. Ketika Tuhan mengingatkan orang Israel tentang masa lalu mereka di Mesir, mereka diminta untuk memperbaiki yang salah yang ada di sana, supaya jangan terjadi sekarang dan yang akan datang. Ini juga berlaku bagi kita ibu bapak saudara-saudara sekalian. Apa yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita masa lalu, dalam kehidupan sejarah kita, mari kita perbaiki. Karena kita tidak menginginkan hal yang tidak menyenangkan itu terjadi lagi dalam kehidupan saat ini. Ini juga berlaku bagi kita saat ini. Kita terpanggil untuk menciptakan suatu kehidupan yang baik, yang benar, yang dikehendaki Tuhan. Tuhan saat ini melalui nats ini sedang mempersiapkan kita, sedang memakai kita. Saya bayangkan kesesuaian nats ini dengan kehidupan kita saat ini. Nats ini konteksnya ketika orang Israel dalam perjalanan ke tanah Mesir. Sekarang kita dalam perjalanan, ya, perjalanan menuju kehidupan yang dikehendaki Tuhan lebih baik. Jadi sebelum sampai ke sana, kita diingatkan oleh Tuhan, kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk kehidupan yang lebih baik dari sekarang itu. Karena itu, perhatikanlah hidupmu. Jadikanlah hidupmu senantiasa melawan, menegur setiap kebohongan yang ada, dan jadikanlah dirimu sebagai memelihara, menjaga hukum Tuhan, menciptakan hukum Tuhan itu berjalan dengan baik kepada siapapun dan kepada segenap ciptaan Tuhan. Dan jadikanlah dirimu menghadirkan suasana sorgawi di dalam kehidupanmu, kapan dan dimanapun engkau berada. Inilah harapan dari nats ini untuk kita mulai dari sekarang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah menyapa kami, bahkan mengingatkan kami untuk tidak berbohong, untuk tidak menginginkan harta milik orang lain, untuk tidak mencuri, untuk tidak menerima suap, karena semua itu sesuatu hal yang tidak Engkau hendaki terjadi dalam diri kami. Bahkan mengingatkan kami dengan keras untuk tidak terlibat di dalam hal itu. Sebaliknya, Engkau mengajar kami, mengangkat kami untuk melawan hal-hal itu terjadi di dalam diri kami, terjadi dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, karena kami tahu keterbatasan yang ada dalam diri kami. Biarlah pertolongan-Mu senantiasa hadir dan menguatkan kami, sehingga kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkata benar, menjadi pribadi-pribadi yang mampu bersyukur apa adanya, sehingga menghindarkan kami dan berkata bohong, menginginkan yang tidak milik kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk membangun kehidupan yang lebih baik di dalam hidup saat ini, dan menghantar kami untuk masuk ke dalam kehidupan yang lebih baik itu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin.